Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Vera Retnowati, NIM 18010714059 dari Prodi Manajemen Pendidikan kelas 2018B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proses pengambilan keputusan yang diambil dari studi kasus yang berjudul kurangnya motivasi belajar peserta didik ketika belajar di rumah di masa pandemi COVID-19. Adapun hal-hal yang melatar belakangi permasalahan ini yaitu peserta didik ini dalam pembelajaran daring terdapat peserta didik yang masih belum bisa beradaptasi dengan budaya kelas digital atau kelas online sehingga menyebabkan menurunnya tingkat motivasi belajar peserta didik, di mana hal ini dipengaruhi oleh karena masih banyak peserta didik yang masih belum bisa penuh untuk mengoperasikan media pembelajaran secara online. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal-hal yang melatar belakangi atau hal-hal yang dapat mendorong atau menumbuhkan motivasi belajar peserta didik tersebut, maka terlebih dahulu dapat dilakukan analisis SWOT, di mana analisis SWOT sendiri itu merupakan perencanaan strategis yang digunakan untuk melakukan monitoring atau evaluasi terhadap lingkungan baik secara internal maupun secara eksternal. Nah, adapun analisis SWOT sendiri itu terdiri dari strength yaitu kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threat atau ancaman. Nah, untuk strength pada permasalahan ini atau kekuatan pada analisis SWOT diperoleh yaitu belajar ditemani dan didampingi saudara atau orang tua sehingga lebih menyenangkan. Jadi melalui pembelajaran daring ini akan lebih menumbuhkan semangat bagi peserta didik karena pembelajarannya didampingi oleh orang tua atau orang-orang terdekat. Nah, kemudian peserta didik lebih banyak waktu untuk mengembangkan pengetahuan karena tidak bingung dengan jarak dan waktu. Kemudian untuk weakness atau kelemahan, yaitu yang pertama, tidak dapat fokus terhadap proses belajar karena banyaknya kesibukan yang terjadi di rumah. Kemudian peserta didik cenderung bosan karena belajar secara mandiri tidak ada teman, di mana yang biasanya ketika kelas secara tatap muka masih banyak teman-teman yang bisa diajak untuk sharing, sedangkan pada masa pandemi ini pembelajaran secara daring ini membuat peserta didik ini lebih kekurangan teman sehingga tidak ada teman untuk diajak berinteraksi. Kemudian kurangnya pengetahuan dalam mengoperasikan teknologi yang digunakan sebagai media pembelajaran daring di masa pandemi. Kemudian ada opportunities atau peluang. Jadi peluang yang pertama yaitu peserta didik dapat memiliki banyak waktu untuk mengasah kemampuannya secara mandiri. Kemudian dukungan dari orang tua secara langsung dalam belajar. Kemudian menambah pengetahuan peserta didik menjadi generasi yang lebih paham terhadap ilmu pengetahuan teknologi. Yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Jadi ancaman yang ada pada analisis ini yaitu manajemen waktu sehari-hari di rumah yang masih kurang dikelola atau masih berantakan. Kemudian jaringan yang digunakan tidak stabil di rumah. Kemudian pendidik kurang jelas dalam menyampaikan materi belajar karena keterbatasan komunikasi jarak jauh ini membuat peserta didik ini masih kurang dalam memahami materi. Kemudian kurangnya komunikasi antara peserta didik dengan peserta didik lainnya serta peserta didik dengan pendidik. Kemudian adapun alternatif pemecahan masalah yang didapat berdasarkan analisis yang telah dilakukan yaitu untuk meningkatkan motivasi belajar meningkatkan motivasi belajar peserta didik, maka perlu ditingkatkan peran orang tua melalui hubungan pola bimbingan selama belajar di rumah secara online dengan melibatkan atau
melibatkan atau mendampingi peserta didik dalam belajar. Kemudian menggunakan model pembelajaran project based learning. Yang ketiga yaitu visit home method, serta alternatif yang keempat yaitu pembudayaan kelas digital. Dan alternatif yang kelima yaitu variasi metode pembelajaran pada kelas digital atau kelas online. Nah, berdasarkan analisis SWOT serta alternatif penyelesaian yang telah disampaikan, dapat diambil keputusan bahwasanya untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik ini di masa pandemi, maka yang harus dilakukan adalah dengan memberikan variasi metode pembelajaran kelas digital, di mana melalui variasi metode pembelajaran tersebut diharapkan dapat menumbuhkan inovasi dan kreativitas peserta didik untuk mengembangkan gaya belajar yang dimilikinya dengan rasa nyaman dan menyenangkan, sehingga terciptalah pembelajaran yang menyenangkan atau fun learning, sehingga dapat mendorong motivasi belajar peserta didik dalam proses pembelajaran dari diri individu masing-masing peserta didik itu sendiri. Jadi dengan adanya variasi metode pembelajaran akan menumbuhkan kreativitas pada diri peserta didik dengan lebih mengembangkan gaya belajarnya, sehingga dengan gaya belajar yang dimilikinya maka dia akan terdorong untuk melakukan proses pembelajaran ini secara menyenangkan dan secara leluasa. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya dan kesalahannya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.